Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Budi. Pada video kali ini masih menjelaskan tentang transformasi, tapi untuk yang kedua ya, yaitu translasi atau pergeseran. Pernahkah kalian melihat permainan catur? Bagaimana cara permainannya? Apa yang terjadi poin di permainan catur? Itulah yang disebut translasi. Jadi, apa itu translasi? Translasi atau pergeseran merupakan salah satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Misalkan, ada suatu titik P, X, Y dari sebuah bangun yang ditranslasikan sebesar AB. Maka hasil translasinya adalah P aksen, yaitu X plus A, Y plus B, di mana A dan B adalah seberapa jauh titik bergeser. A adalah pergeseran untuk sumbu X positif jika bergeser ke kanan dan negatif jika bergeser ke kiri. Yang B adalah pergeseran untuk sumbu Y positif jika bergeser ke atas, negatif jika bergeser ke bawah. Jadi, rumus dari translasi adalah jika ada suatu titik P, X, Y ditranslasikan AB, maka hasilnya yaitu P aksennya atau bayangan dari P-nya adalah X plus A, Y plus B. Contoh soal untuk lebih paham, perhatikan. Titik P yang berada pada koordinat min 2,3 ditranslasikan oleh 46. Tentukan hasil translasinya. Sebelumnya kita harus ingat rumusnya dulu, yaitu rumusnya jika ada titik P, X, Y ditranslasikan AB, maka P aksennya atau bayangannya adalah X plus A, Y plus B. Dari situ dapat kita jawab. Ya, ini rumusnya. Titik P-nya berapa? Min 2,3 ditranslasikan 46, maka P aksennya atau bayangannya min 2 plus 4, 3 plus 6. Didapatkan P aksennya 2,9. Jadi translasi itu hanya tinggal menjumlahkan saja. Yang nomor 2 kita lihat contohnya. Tentukan hasil pergeseran titik A 4,3 apabila digeser ke bawah satu satuan. Ingat tadi kalau ke bawah bernilai apa, dan ke kanan 3 satuan. Kalau ke bawah berarti sumbu Y, kalau ke kanan berarti sumbu X. Nah, digeser ke bawah satu satuan dan ke kanan 3 satuan, itu berarti B-nya karena dia ke bawah berarti dia sebagai B atau pergeseran di sumbu Y, yaitu negatif 1, dan A digeser ke 3 satuan ke kanan yaitu 3 positif karena ke kanan. Ini adalah pergeseran pada sumbu X. Maka translasinya bisa ditulis 3 min 1. Titik A 4,3 ditranslasikan 3 min 1. A aksennya 4 plus 3, 3 min 1. Sehingga A aksennya atau bayangan dari A 7,2. Contoh yang ketiga. Hasil translasi titik A oleh, nah ini translasinya,
negatif 3, negatif 32 atau negatif 3,2 adalah 4, negatif 5. Ini hasilnya. Tentukan koordinat titik A. Berarti kita akan mencari titik A atau titik asalnya sebelum ditranslasikan. Kita misalkan titik A itu X, Y ditranslasikan min 3, 2 mendapatkan hasil bayangannya sesuai rumusnya yaitu X plus min 3, Y plus 2 sama dengan A aksanya 4, min 5. X plus min 3 sama dengan berapa ini? 4. Sehingga X min 3 sama dengan 4, X sama dengan 4 plus 3, X sama dengan 7. Untuk yang Y juga sama. Y plus 2 ini sama dengan negatif 5. Y plus 2 sama dengan negatif 5. Y sama dengan negatif 5, negatif 2. Karena positif pindah ruas jadi negatif. Y sama dengan negatif 7. Sehingga titik A diperoleh 7, negatif 7. Contoh yang keempat. Jika suatu titik 6, negatif 4 ditranslasikan dengan hasil translasi 6,2, maka besar translasinya adalah. Nah, kita sekarang mencari nilai translasinya atau AB-nya. Kita tulis sama seperti pada rumusnya ya. 6, negatif 4 ditranslasikan AB. Sehingga 6 plus A negatif 4 plus B sama dengan 6,2. Dari situ dapat kita tentukan nilai A dan B nya. 6 plus A, ini 6 plus A sama dengan 6. Berarti A sama dengan 6 dikurangi 6. A sama dengan 0. Yang B negatif 4 plus B, ini negatif 4 plus B sama dengan 2. B sama dengan 2 plus 4. B sama dengan 6. Jadi translasinya adalah 0, 6. Nah, contoh yang kelima. Ini gambar. Gambar di samping menunjukkan segitiga ABC yang ditranslasikan 4 satuan ke kanan. Berarti ini pergeseran sumbu X-nya. Dan 3 satuan ke bawah, berarti pergeseran sumbu Y. Hal ini dapat dinyatakan Y-nya apa? X plus 4, Y min 3. Koordinat bayangan hasil translasinya atau bayangan dari titik-titik ABC ini adalah titik A. Titik A ini berapa? Min 3,1. Berarti min 3 plus 4,1 min 3. Titik bayangan A nya 1, min 2. Yang B, ini B. Berapa ini? Min 1,4. Berarti min 1 plus 4, 4 min 3. Sehingga bayangan B nya 3,1. Yang C, ini C. Berapa? Min 2, min 1. Sehingga min 2 plus 4, min 1, min 3. Bayangannya C nya 2, min 4. Kita lanjut lagi. Nah, contoh yang keenam. Garis AB dengan A 2,5 dan B negatif 3,4 ditranslasikan oleh 3 min 5 kemudian dicerminkan oleh sumbu X. Tentukan bayangannya. Ini penggabungan dari translasi dengan refleksi atau pencerminan materi yang minggu kemarin sudah kita bahas. Kita jawab, berarti kita translasikan dulu caranya. Titik A 2,5 ditranslasikan 3 min 5, sehingga A aksennya 2 plus 3, 5 min 5 ditemukan
atau dihasilkan A aksennya 5,0. Titik B min 3,4 ditranslasikan 3 min 5, B aksennya min 3 plus 3, 4 min 5, B aksennya 0, min 1. Kemudian dilanjutkan dengan apa? Dicerminkan terhadap sumbu X. Ini titik yang sudah kita hasilkan, kita lanjutkan dengan pencerminan. A aksen 5,0 dan B aksen 0, min 1 dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, ingat rumus pencerminan terhadap sumbu X apabila titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, hasilnya X, min Y yang berubah yang Y-nya karena terhadap sumbu X, X-nya sebagai sumbu. Nah, titik A-nya dulu 5,0 sumbu X-nya atau dicerminkan terhadap sumbu X didapatkan A double aksen atau bayangan dari pencerminan setelah ditranslasikan yaitu 5,0 karena Y-nya 0 maka tetap. Kalau titik B-nya 0, min 1 cerminkan terhadap sumbu X, B double aksennya yaitu Y-nya berubah min negatif 1 menjadi 1 sehingga 0,1. Jadi hasil dari translasi 3, min 5 dan pencerminan terhadap sumbu X pada garis AB yaitu A double aksennya 5,0 dan B double aksennya 0,1. Ya, terima kasih. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.